Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Apriani dari kelas 6D, NPM E2135223835. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Disaster Management mengenai bab 5, yaitu manajemen korban massal. Yang pertama mengenai pengertian korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh sebab yang sama dan memerlukan pendapatan pertolongan kesehatan dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia. Nah, penyebab timbulnya korban massal ini diantaranya yang pertama ada bencana alam. Bencana alam ini adalah peristiwa yang terjadi akibat kerusakan alam atau ancaman ekosistem dan telah terjadi kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya, seperti bencana alam gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai bencana buatan manusia atau akibat ulah manusia. Hal ini dapat ditimbulkan karena aktivitas manusia, seperti bencana kebakaran dalam skala besar dan kecelakaan lalu lintas yang besar. Kemudian yang ketiga ada bencana khusus. Bencana khusus ini digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tipe penyebaran ke wilayah yang luas, seperti penyebaran polusi radioaktif dan bahan-bahan beracun. Yang kedua ada tipe kompleks, yaitu seperti terjadinya bencana kedua dan ketiga dan penyebarannya. Yang ketiga ada tipe gabungan atau campuran. Nah, ini seperti campuran bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Dan yang keempat ada tipe jangka panjang. Nah, seperti memerlukan waktu pengecekan lokasi kejadian dan menyelamatkan korban. Kemudian yang pertama itu ada pentata laksanaan bencana korban massal. Yang pertama ada pencarian dan menyelamatkan, yaitu seperti melokalisasikan korban, kemudian memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat penampungan jika diperlukan, kemudian memeriksa status kesehatan korban, kemudian memberikan pertolongan pertama jika diperlukan, dan memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Selanjutnya yang kedua ada perawatan di lapangan. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada triase, yaitu proses penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan, cedera, atau penyakit mereka. Yang kedua ada pertolongan pertama, yaitu langkah-langkah medis awal yang diberikan di tempat kejadian untuk menjaga korban tetap stabil sampai korban dapat dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih lengkap. Dan yang ketiga ada pos medis lanjutan, yaitu menyediakan fasilitas perawatan medis yang lebih lengkap dan terorganisir di dekat lokasi bencana sebelum korban dipindahkan ke rumah sakit. Yang ketiga ada pos pentata laksanaan evakuasi, yaitu pusat operasional yang didirikan untuk mengalokasi proses evakuasi korban dari area bencana. Nah, ini memastikan bahwa evakuasi berjalan lancar dan korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan sesegera mungkin. Selanjutnya yang kedua ada triase, yaitu proses penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan, cedera, atau penyakit korban. Nah, ini biasanya korban dikelompokkan ke dalam kategori seperti triase merah, yaitu memerlukan perhatian medis segera atau kritis, seperti korban mengalami gangguan pernapasan, shock oleh berbagai sebab, dan lain sebagainya. Kemudian ada triase kuning. Ini memerlukan perhatian medis tetapi
tidak secepat yang merah atau serius tapi stabil. Seperti korban mengalami luka bakar luas, kemudian korban dengan status tidak jelas, dan gangguan kesadaran. Selanjutnya ada triase hijau. Nah, ini menandakan cedera ringan yang dapat menunggu. Korban ini dengan luka gores atau memar, kemudian cedera ringan lainnya. Selanjutnya ada triase hitam, yaitu tidak ada harapan untuk bertahan hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya yang ketiga, pos medis lanjutan, yaitu menyediakan fasilitas perawatan medis yang lebih lengkap dan terorganisir di dekat lokasi bencana sebelum korban dipindahkan ke rumah sakit. Pos medis lanjutan ini didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana sekitar 50-100 meter. Dan daerah tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, termasuk daerah yang aman, kemudian ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan. Yang ketiga, berada dekat dengan pos komando dan berada dalam jangkauan radio komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan ini adalah fasilitas yang menyediakan perawatan medis bagi korban setelah dievakuasi dari lokasi bencana atau kecelakaan. Pos ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien, yaitu yang pertama ada non-akut dan akut. Nah, penjelasannya mengenai non-akut tersebut yaitu pasien yang tidak membutuhkan perawatan medis darurat dan tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Pasien ini dalam kategori dibagi menjadi dua warna. Yang pertama warna hijau. Warna hijau ini menunjukkan korban kondisi yang cedera ringan atau masalah medis yang tidak memerlukan intervensi segera. Kemudian dalam penanganannya bisa menunggu untuk perawatan medis lebih lanjut tanpa risiko memburuknya kondisi. Korban ini memerlukan perawatan dasar seperti pertolongan pertama atau pengobatan ringan. Selanjutnya yang kedua ada warna hitam. Nah, ini menunjukkan kondisi korban yang tidak dapat diselamatkan atau telah meninggal dunia. Untuk penanganannya tidak ada intervensi medis yang diberikan karena pasien ini sudah tidak dapat diselamatkan. Fokus dialihkan ke pasien lain yang masih bisa diselamatkan. Selanjutnya mengenai akut, yaitu pasien akut ini membutuhkan perawatan medis segera karena kondisi mengancam jiwa. Dan korban ini dibagi menjadi dua warna. Yang pertama ada warna merah, yaitu menunjukkan kondisi korban memerlukan perawatan segera untuk menyelamatkan nyawa, seperti gangguan pernapasan, kemudian pendarahan berat, atau cedera serius lainnya. Untuk penanganannya, prioritas utama dalam triase ini yaitu korban memerlukan intervensi medis segera seperti resusitasi, kemudian operasi darurat, atau tindakan penyelamatan nyawa lainnya. Kemudian yang kedua ada warna kuning. Nah, ini menunjukkan kondisi korban memerlukan perawatan segera tetapi tidak secepat yang merah. Kondisinya serius namun stabil untuk sementara waktu. Nah, untuk penanganannya setelah pasien merah mendapatkan perawatan, pasien kuning menjadi prioritas karena korban memerlukan atau memungkinkan observasi, kemudian stabilisasi atau tindakan medis dalam beberapa jam. Selanjutnya evakuasi. Evakuasi adalah proses memindahkan pasien dari lokasi bencana atau kecelakaan ke fasilitas medis yang lebih lengkap seperti rumah sakit. Nah, evakuasi ini dilakukan berdasarkan prioritas triase, yaitu pasien merah, di mana dievakuasi terlebih dahulu karena membutuhkan perawatan segera. Kemudian pasien kuning, yaitu dievakuasi setelah pasien merah karena korban membutuhkan perawatan dalam waktu dekat. Dan selanjutnya ada pasien hijau, yaitu dievakuasi terakhir karena kondisi stabil dan bisa menunggu.
Dan yang terakhir ada pasien hitam. Nah, ini biasanya tidak dievakuasi karena korban sudah dinyatakan meninggal. Pos pelayanan medis lanjutan ini memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya dan sumber daya medis digunakan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.